Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Santai Kristianto, saya sendiri, Muhammad Ajus Gani, Arini Zatul, dan juga Dwi Lestari. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang bab pertama, yaitu audit penerimaan kas dan penjualan. Oke, materi pertama yaitu akun dan kelas yang terlibat dalam siklus penjualan dan penerimaan kas. Tujuan keseluruhan dari audit siklus penjualan dan penerimaan kas yaitu untuk mengevaluasi apakah saldo-saldo yang dipengaruhi oleh siklus ini telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Jadi, apakah laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi atau belum? Ini akan dicek di sini. Oke, selanjutnya yaitu terdapat 5 kelompok transaksi yang termasuk dalam siklus penjualan dan penerimaan kas. Yang pertama yaitu penjualan, yang kedua penerimaan kas, yang ketiga retur dan pengurangan penjualan, yang keempat penghapusan piutang tak tertagih, dan yang kelima terakhir beban piutang tak tertagih. Oke, yang pertama kelompok transaksi penjualan. Akunnya adalah penjualan piutang usaha. Fungsinya adalah untuk memproses pesanan pelanggan, pemberian kredit, pengiriman barang, penagihan pelanggan, dan pencatatan penjualan. Dokumen dan catatan yang diperlukan dalam transaksi ini adalah pesanan pelanggan, pesanan penjualan, pesanan pelanggan atau pesanan penjualan, dokumen pengiriman, faktur penjualan, jurnal penjualan atau listing, file induk piutang usaha, neraca saldo piutang usaha, dan laporan bulanan. Selanjutnya yaitu kelompok transaksi yang kedua adalah penerimaan kas. Akunnya adalah kas di bank. Fungsinya adalah untuk memproses dan pencatatan penerimaan kas. Dokumen dan catatan yang diperlukan adalah pre-listing penerimaan kas, file transaksi penerimaan kas, dan jurnal umum dan jurnal penerimaan kas atau listing. Kelompok transaksi yang ketiga adalah retur dan pengurangan penjualan. Akunnya adalah retur dan pengurangan penjualan piutang usaha. Fungsinya adalah untuk memproses dan pencatatan retur dan pengurangan penjualan. Catatan dan dokumen yang diperlukan adalah memo kredit, jurnal retur dan pengurangan penjualan. Selanjutnya kelompok transaksi yang keempat, penghapusan piutang tak tertagih. Akunnya adalah piutang usaha, penyisian untuk piutang tak tertagih. Selanjutnya adalah fungsinya adalah untuk penghapusan piutang usaha tak tertagih. Dokumen dan catatan yang diperlukan adalah formulir otoritas piutang tak tertagih dan jurnal umum. Selanjutnya kelompok transaksi kelima yaitu beban piutang tak tertagih. Akunnya adalah beban piutang tak tertagih, penyisian untuk piutang tak tertagih. Fungsinya untuk penyediaan piutang tak tertagih. Catatan dan dokumen diperlukan adalah jurnal umum. Saya akan melanjutkan ke pembahasan subbab materi yang kedua, yaitu mengenai metodologi perancangan, pengujian, pengendalian, dan pengujian substansif atas transaksi penjualan. Jadi tujuan dari adanya audit pada siklus penjualan yaitu untuk mengevaluasi apakah saldo-saldo yang dipengaruhi oleh siklus penjualan sudah dicatat secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Kemudian ada 5 metodologi perancangan, pengujian, pengendalian, dan pengujian substansif atas transaksi penjualan. Yang pertama yaitu memahami SPI penjualan, yang kedua memperkirakan risiko pengendalian yang direncanakan penjualan, yang ketiga mengevaluasi untung atau rugi pengujian atas pengendalian, yang keempat merancang pengujian atas pengendalian untuk transaksi penjualan, yang kelima yaitu merancang pengujian substansif atas transaksi penjualan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu memahami SPI penjualan.
SPI merupakan singkatan dari Sistem Pengendalian Internal. SPI ini merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan juga alat-alat yang digunakan untuk koordinasi di dalam perusahaan. Tujuan dari adanya SPI ini yaitu yang pertama menjaga kekayaan organisasi atau aset perusahaan, yang kedua memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, yang ketiga mendorong efisiensi, dan yang terakhir mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, penjualan merupakan salah satu tujuan pokok bagi perusahaan, maka disusun sedemikian rupa sehingga dari segi kontrol internal dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk mempertanggungjawabkan dan mempermudah segala siklus penjualan yang telah terjadi, maka setiap perusahaan akan memiliki masing-masing sistem pengendalian internal. Dari adanya sistem pengendalian internal ini akan mempermudah auditor untuk mempelajari bagan arus klien yang berupa dokumentasi penjualan dengan cara menyiapkan kuesioner pengendalian internal dan melaksanakan uji penelusuran untuk siklus penjualan. Dalam mempelajari bagan arus klien, maka dibutuhkan auditor yang sangat mumpuni untuk bisa melakukan penelusuran agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan. Hal lain yang harus diperhatikan yakni sifat independen auditor yang harus dinomorsatukan untuk ketika melakukan audit. Yang kedua yaitu memperkirakan risiko pengendalian yang direncanakan penjualan. Dalam hal ini, auditor menggunakan informasi yang diperoleh dalam memahami pengendalian internal untuk menilai risiko internal. Terdapat 4 langkah penting dalam proses pengendalian yang dilakukan oleh auditor. Yang pertama yaitu auditor memerlukan kerangka kerja untuk menilai risiko pengendalian. Yang kedua, auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal kunci dan kelemahannya bagi penjualan, dan pengendalian kunci ini terdiri dari pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang semestinya, catatan atau dokumen yang memadai, dokumen yang pre-number, pengiriman monthly statement, dan proses verifikasi internal. Kemudian proses yang ketiga yaitu setelah mengidentifikasi pengendalian dan kelemahannya, auditor kemudian mengaitkannya dengan tujuan. Dan yang terakhir, auditor akan menilai resiko pengendalian untuk setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kelemahannya bagi setiap tujuan. Yang ketiga yaitu mengevaluasi untung rugi pengujian atas pengendalian. Dalam hal ini, auditor harus melakukan pengujian ekstensif atas pengendalian internal dan mengevaluasi dampak kelemahan yang didapat dari adanya pengujian dan manfaat yang diperoleh dari adanya pengujian terhadap laporan auditor mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan suatu perusahaan. Yang keempat, yaitu merancang pengujian atas pengendalian untuk transaksi penjualan. Pengujian pengendalian yang sesuai untuk pemisahan tugas biasanya terbatas pada pengamatan auditor atas aktivitas maupun diskusi yang dilakukan personil yang terlibat di dalamnya. Mencatat penjualan yang terjadi. Untuk tujuan ini, auditor harus memperhatikan beberapa salah saji yang kemungkinan saja bisa terjadi. Yang pertama yaitu penjualan dimasukkan dalam jurnal namun tidak dilakukan pengiriman. Yang kedua yaitu pencatatan lebih dari satu dalam jurnal, dan yang ketiga yaitu pengiriman dilakukan kepada pelanggan fiktif dan dicatat dalam jurnal sebagai penjualan. Ketiga salah saji tersebut bisa saja disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Konsekuensi dari ketiga salah saji tersebut sangat besar karena akan menimbulkan lebih saji pada aktiva maupun laba. Yang kelima yaitu merancang pengujian substansif atas transaksi penjualan. Tujuan dari pengujian ini yaitu yang pertama agar
penjualan yang terjadi benar-benar ada. Yang kedua, penjualan yang terjadi benar-benar dicatat pada jurnal. Yang ketiga, penjualan yang telah dicatat benar-benar akurat. Kemudian penjualan yang terjadi juga dalam pencatatannya diklasifikasikan sebagaimana mestinya. Kemudian penjualan yang terjadi ditulis pada tanggal yang tepat. Oke, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu retur penjualan dan pengurangan penjualan. Nah, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan metode yang digunakan oleh klien untuk mengendalikan salah saji itu sama seperti memproses memo kredit. Namun mereka memiliki dua perbedaan. Perbedaan yang pertama itu materialitas retur dan pengurangan penjualan yang sangat tidak material sehingga dapat diabaikan oleh auditor. Nah, untuk perbedaan yang kedua itu adalah penekanan pada pengujian atas kesahan transaksi yang dicatat sebagai cara untuk menentukan pengalihan kas dan penerimaan penagihan piutang yang telah diterima dengan retur dan pengurangan harga fiktif. Tujuan kelengkapan merupakan hal yang penting terutama dalam menguji saldo akun untuk menentukan apakah retur dan penjualan ditetapkan terlalu rendah pada akhir tahun. Materi selanjutnya yaitu ada pengujian substansif atas transaksi penerimaan kas. Auditor biasanya itu merancang pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi penerimaan kas menggunakan metodologi yang sama, yaitu sama seperti halnya yang digunakan para auditor untuk penjualan. Prosedur audit untuk pengujian pengendalian, pengujian substansif atas transaksi penerimaan kas yang dikembangkan dengan kerangka kerja yang sama seperti yang digunakan untuk penjualan, tetapi tujuan khususnya diterapkan bagi penerimaan kas. Nah, bagian penting dari tanggung jawab auditor ketika mengaudit penerimaan kas adalah mengidentifikasi defisiensi pengendalian internal yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Jenis pengendalian yang sulit dideteksi oleh auditor itu ketika hal tersebut terjadi sebelum kas dicatat di jurnal penerimaan kas atau listing kas lainnya. Berdasarkan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, auditor harus mengikuti proses sebagai berikut. Ada 3 proses. Yang pertama itu menentukan pengendalian kunci untuk setiap tujuan audit. Yang kedua itu merancang pengujian pengendalian untuk setiap pengendalian yang akan digunakan untuk mendukung pengurangan risiko pengendalian. Yang ketiga itu merancang pengujian substansif atas transaksi yang digunakan untuk menguji salah moneter bagi setiap tujuan audit. Selanjutnya itu ada penyiapan bukti penerimaan kas. Prosedur audit ini itu bertujuan untuk menguji apakah semua penerimaan kas yang dicatat telah disetorkan ke dalam akun atau rekening bank sebagai bukti penerimaan. Dalam pengujian ini, total penerimaan kas yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas selama satu periode tertentu akan direkonsiliasi dengan deposito atau setoran aktual yang dilakukan ke bank pada periode yang sama. Nah, prosedur audit ini itu digunakan untuk mengetahui penerimaan kas yang belum disetor, pinjaman yang tidak dicatat, setoran yang tidak dicatat, dan pinjaman bank yang langsung masuk disetor ke rekening kredit ataupun debit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Gani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Selanjutnya ada pengujian untuk mengungkapkan lapping piutang usaha. Perlu kita ketahui apa itu lapping. Lapping adalah suatu kecurangan atau fraud yang dilakukan secara sengaja untuk menyalahgunakan penerimaan kas. Hal ini dapat timbul jika seseorang pencatat piutang merangkap sebagai penerima kas. Lapping piutang usaha merupakan penundaan jurnal penagihan piutang usaha untuk menutupi atau menyembunyikan adanya kekurangan kas yang ada. Penggelapan ini dapat dilakukan oleh seseorang yang menangani penerimaan kas dan kemudian memasukkannya ke dalam sistem komputer. Berdasarkan standar audit,
Seorang auditor harus memiliki pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal perusahaan untuk mendeteksi segala kecurangan. Seorang auditor juga harus melakukan pengujian substantif dan prosedur analitik agar dapat mendeteksi sebuah kecurangan atau lapping sehingga dapat menyimpulkan bahwa saldo kas yang ada sudah akurat. Penggelapan ini sebenarnya dapat dicegah dengan pengendalian. Yang pertama ada pemisahan tugas pada bagian pencatat utang dan penerimaan kas. Yang kedua, menyarankan konsumen untuk membayar lewat transfer atau cek. Yang ketiga, kebijakan cuti wajib bagi karyawan yang menangani kas sekaligus memasukkan penerimaan kas ke dalam sistem. Namun, penggelapan ini dapat dideteksi dengan cara membandingkan nama, jumlah, dan tanggal yang ditunjukkan pada nota pembayaran dengan jurnal penerimaan kas dan salinan slip setoran terkait. Lalu ada pengujian audit untuk menghapus piutang tak tertagih. Kekhawatiran utama auditor dalam melakukan audit atas penghapusan piutang usaha tak tertagih adalah kemungkinan adanya karyawan atau klien yang menutupi penggelapan dana dengan cara menghapus piutang usaha yang sudah ditagih. Pengendalian yang penting dilakukan oleh auditor untuk mencegah kecurangan ini adalah otorisasi yang tepat atas penghapusan piutang tak tertagih harus diberikan oleh tingkat manajemen yang ditunjuk hanya setelah melalui penyelidikan menyeluruh mengenai alasan pelanggan tidak mampu membayar. Lalu ada pengendalian internal atas saldo akun dan penyajian serta pengungkapan. Pengendalian internal yang berkaitan langsung dengan saldo akun dan penyajian serta pengungkapan yang mungkin terjadi, meskipun pengendalian tersebut belum diidentifikasi atau diuji sebagai bagian dari pengujian pengendalian atau pengujian substantif atas transaksi. Nilai yang dapat realisasi adalah tujuan audit terkait dengan saldo yang penting bagi piutang usaha karena kolektabilitas. Piutang seringkali merupakan pos laporan keuangan yang penting. Hal ini telah menjadi suatu isu pada sejumlah kasus kewajiban akuntan. Karena itu, biasanya auditor menetapkan risiko yang melekat yang tinggi untuk tujuan realisasi. Lalu ada pengaruh hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Hasil dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sisa audit, terutama terhadap pengujian substantif atas rincian saldo. Bagian dari audit yang paling dipengaruhi oleh pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan adalah saldo piutang usaha, kas, beban piutang tak tertagih, dan penyisian untuk piutang tak tertagih. Pengaruh yang paling signifikan dari hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan adalah terhadap konfirmasi piutang usaha. Jenis konfirmasi, ukuran sampel, dan penetapan waktu pengujian semuanya juga terpengaruh. Kesimpulan dari semua penjelasan yang telah saya dan teman-teman saya sampaikan adalah rancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk 5 kelas transaksi dalam siklus penjualan dan penanganan kas, retur dan pengelolaan penjualan, penghapusan piutang tak tertagih, serta beban piutang tak tertagih. Dalam merancang pengujian pengendalian untuk setiap kelas transaksi, auditor berfokus pada pengujian pengendalian internal yang digunakan untuk mengurangi risiko pengendalian. Auditor juga merancang pengujian substantif atas transaksi bagi setiap kelas transaksi untuk menentukan apakah jumlah moneter transaksi telah dicatat dengan benar. Seperti pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi juga dirancang untuk setiap tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Setelah beberapa hal tersebut selesai, auditor mengorganisasikan prosedur audit ke dalam program audit format kerja. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.